Berarti kalau pralegal lebih ke Nah, di dalam undang-undang kita, undang-undang PKDRT, itu kan kekerasan ada 4. Karena nggak mungkin kan masyarakat sipil ngelawan pemerintah. Bukan pemerintah, maksudnya orang yang punya kekuasaan ya. Yang pernah lu tangani apa kalau untuk di masalah kekerasan anak itu? Legalitas buat jadi pengacara adalah S1 hukum. Yoi, balik lagi sama gua Bedul, masih di Isi Dong Podcast. Jadi buat lu semua yang pengen tahu tentang profesi-profesi pekerjaan orang, bisa langsung subscribe aja channel Borjuis. Terus juga ada Instagramnya di Isi Dong Podcast ya. Di situ lu bisa komen, bisa request kira-kira pekerjaan apa yang pengen lu tahu gitu. Dan untuk pada malam hari ini gua kedatangan temen gua, dia seorang apa, silakan kita kenalan dulu. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih. Terima kasih Bang Bedul. Perkenalkan, nama gue Fahrul Anam. Gue saat ini sebagai paralegal lebih tepatnya, karena kalau dibilang sebenarnya sama aja kayak advokat, cuman bedanya ketika gue nggak bisa beracara aja di pengadilan. Bedanya di situ? Lebih ke situ sih, karena untuk jadi sebagai advokat itu kan ada beberapa step gitu. Nah, salah satunya pendidikan advokat, terus juga ujian, dan ada namanya sumpah terakhir. Sumpah sebagai advokat. Sumpah sebagai advokat. Berarti ketika memang profesi itu seperti itu. Misal kayak dokter, ada sumpahnya, ada, ya kan? Begitupun dengan pengacara. Pengacara juga ada sumpahnya. Berarti lu nextnya itu ke pengacara, sekarang baru tahapan paralegal itu. Ya mudah-mudahan seperti gitu sih. Nggak yakin gitu lo kayaknya lu. Berarti apa tuh kalau itu? Apakah gimana? Kalau lalu sebut tadi kan bedanya cuman kalau pengacara atau advokat yang resmi gitu yang udah bersumpah bisa mendamping klien lah ya di persidangan gitu. Iya. Kalau lu sebagai paralegal cuman sebenarnya bedanya itu gini, kita bagi dua konsep. Ketika klien itu membutuhkan jasa di bidang pidana, kita sebagai kuasa hukum korban itu, atau itulah ya klien lah ngomongnya ya, karena kan bisa aja tersangka yang ketika gua mendampingi sebagai terlapor itu gua sama sekali mentok nggak bisa di pengadilan selesai. Tapi ketika gua mendampingi korban itu gua bisa sampai ke pengadilan karena gua nggak beracara, karena tugas gua selesai di pengadilan, akan dilanjut sama jaksa. Atau biasa kita disebutnya jaksa penuntut umum lah. Berarti emang kalau untuk paralegal, kalau bisa pengadilan itu batasnya kalau dia pelapor, bukan tersangka atau gimana tuh? Iya, seperti itu, pelapor. Intinya gitu, pelapor. Kalau di pidana. Kalau pidana, kalau perdata? Kalau perdata itu dua-duanya pengacara, jadi nggak ada jaksa di situ. Jadi baik penggugat, kalau di pidana itu kan nggak ada namanya pelapor terlapor, tapi adanya penggugat sama tergugat. Oke, itu untuk pidana. Perdata. Perdata. Tadi lu ngomong pidana, perasaan gue denger ya. Kalau itu baru ada tersangka korban kalau di pidana. Iya, kalau di pidana ada korban, tersangka, sebenarnya saksi. Sih harusnya korban atau tersangka itu ketika udah selesai P21. Apalagi tuh P21? P21 itu berkas sudah selesai di kepolisian. Jadi mekanisme pidana kan begini nih. Ketika misalkan contoh nih, ada si A, dia tuh sebagai pelapor mau ngelaporin orang lain. Nah, itu akan melaporkan ke kepolisian, membuat LP lah ya, simpelnya membuat laporan polisi. Terus juga akan ada namanya tahap penyelidikan, baru penyidikan. Nah, ketika penyelidikan dan penyidikan itu sudah selesai, itu baru namanya P21. P21 itu bisa dibilang alat bukti udah tercukupi,
tugas polisi udah selesai dan akan diserahkan ke kejaksaan. Baru tuh tersangka ditangkap gitu-gitu ya. Iya. Yang kalau polisi bawa surat datang ke rumah dia gitu, itu udah selesai P21 tuh berarti tuh. Belum, justru itu mekanisme mau penyidikan. P21. Gitu ya, teman baru tahu gua. Biasa nonton film doang gua nggak tahu. Nah, terus berarti Simpel lagi nih sih. apa tuh? Simpel lagi nih, kalau lu mau paham tentang pidana, lu sebagai tersangka aja. Kocak juga lu aja sono. Ntar gua yang nontonin. Lu bakal tahu tuh mekanismenya. Oh, lu disidik, lu di penyelidikan gitu, lu ditahan, lu ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai terdakwa, sampai ditetapkan sebagai terpidana gitu. Kalau udah selesai ya. Kalau ketika sudah putusan Dari hakim tuh ya. Gitu, berarti gitu, kalau pralegal lebih ke pendampingannya gitu. bisa masuk ke konsultan juga jadinya. Yes, konsultasi hukum. Nah, itu salah satu tugas gue juga. Apa tuh biasanya tuh? Kalau paling ringan apa tuh? Maksudnya paling ringan gimana nih? Kalau dari lu selama lu jadi pralegal gitu, kasus yang pernah lu tanganin? Sebenarnya fokus gue sih ini aneh juga gitu. Fokus gue sebenarnya di pendampingan perempuan dan anak. Pendampingan perempuan dan anak. Berarti Komnas HAM. Komnas HAM apa? Komisi Perempuan dan Anak ya? Apa sih singkatannya? Ada nggak tuh? Namanya sebenarnya ada 2 kali di Indonesia. Ada Komnas Perempuan, misah dia. Komnas Perempuan sama Komnas Perlindungan Anak. Iya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nggak digabung ya? Tapi lu fokus di 2 itu. Cuman ada di DKI ini beruntungnya ada dinas yang naungin itu semua. Ada yang memfasilitasi lah ketika masyarakat Jakarta butuh layanan kayak gitu. Nah, itu difasilitasin sama pemerintah DKI. Dari segi lu pendampingannya, lu ketika korban butuh pendampingan hukum, ketika korban butuh pemulihan psikologis, nah itu ada layanannya di Jakarta. Oh, disiapin tuh ya? Disiapin. Cuma di Jakarta doang? Harusnya sih di Indonesia ya. Harusnya kan. Harusnya. Tapi yang cuman berjalan yang sekarang, lebih baik menurut gue saat ini di Jakarta. Oh, dari sekian banyak daerah di Indonesia lah ya. Yes. Yang istilahnya yang berlaku dan juga jelas gitu ya. Bahkan di Jakarta ini salah satu, mungkin satu-satunya ya. Gue nggak tahu tempat lain, cuman mungkin menurut gue satu-satunya ketika perempuan atau anak itu punya konflik, punya kebutuhan hukum atau dia korban kekerasan, itu mereka visum itu gratis. Oh, gratis tuh, nggak bayar. Gratis. Tapi harus lapor dulu kan. Syaratnya cuma 2. Ketika dia TKP-nya, tempat kejadian perkaranya itu di Jakarta, atau dia punya KTP DKI. Kalau misalkan sesimpel itu. Perbatasan ya, misalkan udah KTP-nya Tangerang atau Tangsel, nggak bisa tuh berarti. Ketika TKP di Jakarta bisa. Oh, TKP-nya ya, bukan KTP-nya. Pokoknya landasan itu 2. Bisa TKP, bisa KTP. Oke. Gitu. Oh. Berarti udah berapa lama tuh untuk fokus di 2 bidang itu lah ya? Kalau dibilang fokus mungkin dari 2021. Dan itu nggak sengaja. Jadi kenapa tuh? Waktu gue S1 semester akhir kalau nggak salah ya. Semester akhir gue itu iseng lah, nganggur kan. Nyari kerjaan kan? Karena kerjaan gue itu. Sambil ngojek gitu. Sambil ngojek gue iseng buka-buka IG. Nah, ada salah satu lembaga yang buka sebagai relawan di isu perempuan gitu. Oke. Boleh nggak sih disebutin gitu? Boleh aja, tergantung lu bermasalah nggak kalau nyebutin. Oh, enggak sih. Sebutin aja nggak apa-apa. Nah, gue coba apply lah tuh namanya di salah satu lembaga yang se-Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya. Cangkupannya. Sebenarnya di Indonesia ada dia. Di Indonesia itu kalau nggak salah ada 18 cabang gitu. Cuman paling baik salah satunya di Jakarta. Waktu apa tuh namanya tuh? Mungkin kan takutnya ada yang nonton sebagai korban bisa lapor situ. Namanya LBH Apik. LBH Apik. Iya. Nah, gue mulai dari situ, dari LBH Apik. Dari gue nggak tahu isu perempuan sampai gue tahu, sampai gue dapat pelatihan ABCD segala macem. Nah, situ sih menarik menurut gue. Itu ada Instagramnya atau webnya? Nah, LBH Apik itu salah satu lembaga bantuan hukum yang menangani perempuan. Dan siapapun bisa melapor. Cara lapor ya? Cara lapornya bisa langsung ngunjungin Instagramnya di LBH Apik Jakarta. Ntar gua taruh itunya ya. Terus? Nah, di LBH Apik Jakarta
Jadi dia itu mekanismenya nanti ada hotline di situ, ada hotline untuk lu ngelapor. Nah, nanti ada yang follow up dari mereka. Dulu tugas gue gitu untuk memfollow up korban yang melapor. Berarti dari awal tuh di DM Instagram dulu lah ya berarti ya. Enggak, bisa juga karena ada hotline. Ada hotline Dia dari nerim, menterinya gitu. ya, ada. Nanti akan dikasih pengisian biodata gitu. Oke. Baru ntar dihubungin lebih lanjutnya. Yes. Diisi, dikirim. Paling lama seminggu lah. Tapi biasanya sih selama waktu gue di sana langsung ketika ada laporan langsung gue follow up. Ketika ada laporan bahkan jam itu juga langsung gue follow up. Iyalah, kalau enggak kan berarti enggak kerja kan lu sebagai admin, masa kagak tahu ada laporan masuk. Oh, lebih ke situ ya. Berarti apa tuh dari pengalaman lu nggak bisa ya namanya kasus atau kejadian itu nggak ada yang ringan sih ya. Nggak ada. Iya pasti berat semua ya. Berat gini. Istilahnya Karena itu paling kan relawan ya. Terselesaikan lah, paling cepat terselesaikan. Gini Bahasanya simpelnya ya. Lu bisa ngebayangin ketika nggak ada namanya hukum di Indonesia itu berjalan mulus. Adanya? Kalau nggak diperjuangkan. Oke. Gitu. Ya kita sama-sama tahu ketika sebenarnya hukum itu ketika gue belajar hukum gue pernah diajarin ketika hukum itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah jalan terakhir. Ketika semuanya udah nggak bisa ya mau nggak mau udah. Iya di luar. Kalau kan biasanya kalau untuk konflik gitu kan harus ada mediasi dulu dan hukum terakhir ya. Tapi beda ketika konfliknya itu adalah korban kekerasan seksual, korbannya anak. Nah itu mungkin dan undang-undang nggak bisa toleransi. Itu sebenarnya harus dihukum. Cuman banyak nih oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Dalam hal apa tuh memanfaatkannya tuh maksudnya? Maksudnya dalam hal mereka punya uang, ya udahlah jalur mereka damai punya aja. Uang, mereka punya kuasa gitu. Gitu. Nah sebenarnya itu yang nggak kita terima sebagai pendamping korban. Dan disclaimer, gua lebih banyak nanganin korban. Iya ngapain juga pelaku lu tanganin ya. Terus tapi apakah yang kebanyakan nih selama ini nih di tahun 2021 ya apa gitu yang paling cepat terselesaikan dulu deh? Ada nggak? Boleh nggak tuh di share kasusnya? Ada sih, cerai udah. Itu kekerasan karena KDRT perceraian. Iya, KDRT karena kan gini loh. Korban cerai itu salah satunya adalah kekerasan. Nah, di dalam undang-undang kita, undang-undang PKDRT, itu kan kekerasan ada 4. Apa aja tuh? Kan gue bukan anak hukum ya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, sama kekerasan ekonomi. Nah, salah satu dari perceraian itu biasanya ada namanya kekerasan yang paling sering nih ya, kekerasan fisik, pemukulan, segala macam, diinjak, dipukul, adanya luka. Nah itu fisik. Ketika udah bersentuhan sama fisik aja, itu fisik. Nah ketika misalkan si suaminya ini, atau kita jangan inilah ya, bisa suami bisa istri yang selingkuh. Nah itu kan bakal menimbulkan kekerasan psikis, mental ya kan, baliknya seperti itu sih. Nah tadi kalau kekerasan ekonomi, nah itu yang gue penasaran tuh. Kekerasan ekonomi gimana maksudnya? Salah satu kekerasan ekonomi itu ketika salah satu korbannya itu dieksploitasi. Misal, lu sebagai laki-laki nih, sebagai kepala rumah tangga, nggak mau bekerja, padahal lu bisa, tapi lu memaksakan lu aja yang kerja, gue mau nikmatin hidup di rumah segala macam. Dan istrinya nggak terima yang pasti satu itu ya. Yes. Berarti lebih ke memanfaatkan lah ekonominya sih. Nafkah lah, lebih ke nafkah lahir itu ya. Oh gitu. Ada juga yang karena itu. Ada. Loh, kalau misalkan tapi balik lagi ntar juga di pembuktian ya. Apakah memang dia usaha misalkan tadi yang dilaporkan padahal udah usaha tapi emang nggak dapet sampai nggak bisa gitu ya. Bisa. Iya. Kalau yang tersulit atau terpanjang gitu. Terpanjang. Sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun mungkin kasusnya yang pernah lu itu ada. Ada. Jadi waktu itu ada namanya kekerasan seksual non fisik. Kekerasan seksual apa nih? Kekerasan seksual non fisik gitu. Itu verbal salah satunya. Kayak code Kelly bukan? Ya, code Kelly kayak gitu. Kalau Kelly gitu kan. Catcalling. Catcalling ya, kok catcalling ya. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu pelakunya itu salah satu anggota dewan. Ribet dong tuh. Nah, itu yang ribet. Nggak perlu ya kita sebutin lah ya di sini ya. Korbannya? Korbannya itu salah satu aktivis. Jadi ada waktu itu di salah satu
apa namanya, salah satu daerah di Indonesia, dia itu sedang memperjuangkan hak orang daerah sana lah ya, ya. hak masyarakat situ. Nah, dia coba melobi anggota dewan tersebut. Melobi maksudnya diskusi gitu. Iya, untuk ngebantu lah, ngebantu masyarakat sini gitu. Tolongin dong, bantu kita. Kita lagi ada konflik segala macam. Nah, tapi ujungnya malah ada kekerasan tersebut, kekerasan fisik itu. Ya kamu bisa, aku bisa ya bantu segala macam, tapi kamu ABCD segala macam. Nah, itu tuh yang kasarnya. Oke, bisa bantu, bisa dihilangin kasus, bukan dihilangin kasus ya. Bisa dibantuin nih kasusnya. Lu menang, cuman lu ke hotel sama gua gitu-gitu. Iya. kurang lebih seperti itu. Ya, tapi itu apakah ada buktinya? Maksudnya apakah korban ngerekam? Oh, waktu itu sempat direkam dan ada screenshot. Oh. WA gitu. Udah jadi bukti kuat tuh ya pasti ya. Sebenarnya itu bukan bukti kuat ya. Apa tuh? Kan kalau di Indonesia itu kan alat bukti itu kan cuma 5. Apaan aja tuh? Keterangan saksi. Terus ada keterangan ahli. Terus ada surat. Surat itu seperti hasil visum. Oke. Nah, surat resmi ya. Surat yang menunjukkan ya hasil visum. Kalau misalkan hasil psikologis itu juga termasuk, hasil pemeriksaan psikologis itu juga termasuk surat. Sama ada petunjuk, bukti petunjuk. Sama satu lagi keterangan terdakwa. Yang sulit kan itu keterangan terdakwa. Iya, terdakwanya nggak mungkin dong dia. Masih ngelak. Makanya kalau petunjuk itu yang tadi tuh kayak bentuk. Ya kayak CCTV segala macam, chat WhatsApp audio ya, itu. Ya. Dan itu harus terbukti 2 alat buktinya itu. Harus ada 2 alat bukti. Minimal berapa alat bukti? 2. Nah kalau itu kan berarti cuma 1 dong. Terus makanya tadi lu bilang ribet kasusnya. Ya ribet. Sebenarnya sih kalau lu bilang ribet ya karena terlapornya ini bukan merasa ya, karena dia emang punya salah satu ya. pejabat gitu. Nah itu yang mungkin yang sulit. Karena nggak mungkin kan masyarakat sipil ngelawan pemerintah, bukan pemerintah, maksudnya orang yang punya kekuasaan ya. Yang menyalahgunakan kekuasaan lah intinya. Itu ribet tuh. Ya agak ribet sih. Tapi berapa endingnya gimana tuh kasus yang lu tangan itu? Endingnya itu dia sempat dipanggil partai. Jadi ini apa namanya? Ini korban sempat demo ke partai si dewan tersebut. Ya, dewan itu. Nah, dia sempat diajak mediasi sama partai untuk menyelesaikan masalah. Cuman malah yang terjadi si korban ini dipojokin segala macam. Nah, akhirnya korban itu merasa terintimidasi lah. Nah, akhirnya si korban nggak terima, malah mau melanjutkan aja laporan tersebut. Baru habis melewati itu baru korban melapor ke lu gitu lah ya, ke sepertinya di SP3 deh kayaknya. Dewannya itu. SP3 itu enggak, SP3 itu surat pemberhentian penyelidikan. Jadi kasusnya ditutup. Oh gitu. Gue kira SP3 kayak karyawan dikasih SP3 mau diberhentiin maksudnya. Ya, begitulah. Oh. Berarti nggak up ya tuh kasus berarti ya? Sempat di up sama beberapa media. Sempat di up. Itu cuman ya, turun lagi. Iya, ketutup sama isu yang lain gitu ya. Emang harusnya seperti itu sih kayaknya. Cuma kasihannya. Harusnya seperti itu apa nih? Maksudnya yang harusnya seperti itu nih? Maksudnya harusnya seperti itu. Mungkin satu-satunya cara kekuatan netizen menurut gua. Untuk saat ini dalam bidang hukum menurut lu? Yes. Salah satu cara untuk apa namanya? Kasus itu tetap dikawal gitu. Oh iya, kawal kasus ya. Kawal kasus. Jadi masyarakat umum itu bisa ngelihat nih, bisa tahu perkembangannya, tahu siapa yang salah, siapa yang mau bermain, siapa yang ini kan akhirnya dikawal sama masyarakat. Lagi sekarang semenjak ada TikTok kan. Ya entah walaupun ada yang sotoy-sotoy atau apa yang bukan ahli gitu-gitu ya. Tapi itu istilahnya menjaga lah ya untuk kasus itu tidak tertutup, tidak terkubur ya. Betul. Satu sisi membantu, satu sisi kasihan korban. Iya, jadi akhirnya korban terekspos, tahu korbannya siapa, identitasnya terbuka, wajahnya kelihatan. Karena kan itu jejak digital. Sampai kapanpun nggak bakal hilang, men. Iya, bener-bener. Apalagi kalau kita ngomongnya korban itu sampai yang tingkat parah kena psikologisnya, mentalnya gitu ya. Itu yang yang agak sulit ya. Itu yang karena baik lagi kalau psikologis atau mental ya, itu nggak mungkin hilang. Mungkin hilang
lama tapi biasanya kalau traumatik itu. Ketika 10 tahun kemudian bakal ingat lagi kan. Iya, apalagi dengan jejak digital ya. Dia nggak sengaja nih, sebenarnya nggak nyari tiba-tiba ada gitu ya. Itulah. Berarti paling kalau udah masalah itu kan berarti kekerasan perempuan ya. Kalau dia anak? Kalau anak tuh biasanya ya pencabulan. Oh iya sih, lagi terus banyak juga banget tuh, parah banget. Seringnya itu bullying. Oh lebih ke bully. Tapi kalau bullying bukan itu sesama anak darinya? Iya sama anak. Okay. Cuma kan itu ada apa namanya? Ada undang-undangnya perlindungan anak. Terkait anak akhirnya dia nggak mau sekolah ketika dibully di sekolah sama teman-teman yang lain. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Akhirnya dia trauma untuk sekolah lagi. Ya kalau orang tuanya bisa homeschooling gitu. Iya ya. Kalau nggak mampu. Terus berarti apa tuh kalau yang pernah lu tanganin apa tuh kalau untuk di masalah kekerasan anak itu? Hampir semuanya sih udah gue tanganin. Kayak cabul gitu. Nah yang parah ini cabul itu korbannya itu berarti berlapis kan ya? Untuk tersangkanya dari pemerkosaan sama perlindungan anak kena juga tuh ya? Oh enggak, tetap yang dipakai satu. Undang-undang perlindungan anak. Nah di undang-undang perlindungan anak kan udah jelas, maksudnya korbannya harus anak, ya kan? Di bawah berapa? Berarti 18 tahun. 18 tahun. Iya. Okay. Nah korbannya harus anak, karena di undang-undang perlindungan anak kan anak adalah setiap orang yang usianya belum 18 tahun. Tuh. Parahnya di situ ketika ada korban anak, itu pelakunya biasanya orang-orang terdekat. Iya sih, kalau yang misalkan paman, ya kan, kakek, bapak tiri, ibu tiri, bapak kandung juga ada. Itu juga sih. Kan ngaco. Guru ngaji. Lagi banyak kayak di pesantren ya. Apalagi yang kemarin di Tangerang kan. Iya kacau tuh. Nggak walaupun nggak ngikutin tapi gue ngeliat kacau juga sih. Mending nggak ada mendingnya sih maksudnya parahnya itu gimana ya? Sodomi anjir. Kan ngaco itu. Iya dengan berbalut agama segala macam. Homoseksual lah ya kasar itu ya. Kacau tuh. Terus apa tuh? Pernah lu nanganin apa berarti kalau di kasus lu sendiri yang lu tanganin apa tuh? Yang menurut lu paling kacau lah nih kasus gitu. Yang di perlindungan anak, apakah pencabulan atau apa tadi bullying? Lebih ke persetubuhan. Jadi kalau cabul itu kan kayak dia meraba segala macem. Oke. Tapi kalau udah persetubuhan itu alat kelaminnya masuk. Oh tuh beda. Gua kira sama. Beda. Oh tuh beda. Oh, gua kira itu include pencabulan walaupun sampai masuk enggak ya? Oh enggak itu cuman kalau gini, cabul belum tentu persetubuhan. Tapi kalau persetubuhan udah pasti cabul. Karena nggak mungkin masuk doang. Iya sih, bener sih itu mah. Oh gitu, itu yang paling parah ya? Ya paling parah itu menurut gua. Apa tuh? Endingnya gimana tuh? Ya endingnya nggak terima keluarga. Walaupun kalau yang kasus yang lu tanganin, korbannya lebih ke ini ya kali ya, pelakunya apa? Tantenya apanya? Saudara dekat atau tetangga atau apa? Paman sih. Paman, kacau juga. Ngaco udah, manusia sekarang ngaco. Kacau ya, iya. Makanya lu jangan pacaran sama anak. Pacaran sama anak maksudnya sama usia yang di bawah 18 tahun. Oh iya benar itu sih. Karena gini, ketika setiap orang yang di bawah 18 tahun itu dia masih dilakukan dikatakan sebagai anak. Dan lu melakukan apapun ke anak itu, bahkan dalam persetujuan kedua belah pihak antara lu sama pacar lu, tetap lu itu sebagai tersangka atau ya pelaku ya. Walaupun lu memanfaatkan anak. Kasus yang lagi rame kan. Kok gue jadi inget kasus itu kayaknya. Oh iya gitu ya, walaupun persetujuan tuh ya. Yeah. Anda kutip ya, kayak yang lagi rame kan gitu tuh. Katanya bukan katanya persetujuan, nggak tahu kan. Tapi kan mereka punya status pacaran katanya gitu kan. Oh itu tetap karena karena pelapornya adalah orang tuanya ya. Lapornya orang tuanya ya. Karena dia juga nggak. Karena kan dia nggak bisa melaporkan sendiri. Karena dia harus perlu ada wali. Oke. Karena belum 18 tahun, belum cakep dalam hukum.
Walaupun nanti misalkan kalau memang itu dia ngakuin dengan persetujuan dan lain-lain, tidak ada paksaan, tetap kena tuh ya. Tetap kena ya. Tetap. Walaupun mungkin yang pengurangannya itu hukumannya. Karena ada persetujuan anaknya itu walaupun Nggak ada namanya pengurangan. Tetap dia memanfaatkan, memanipulasi anak. Berapa tuh hukuman penjaranya? Persetubuhan itu nyampe 15 tahun maksimal. 15 tahun. Mau coba? Lu aja sono, ngapa ke gua? Gitu. Bahkan nih yang lebih parah nih nanti 2026 nanti itu kan ada namanya KUHP yang baru ya. Nah di situ kan disebutin, gue lupa kemarin gue habis baca lagi pasal berapa ya, 400 berapa gitu tentang orang yang bukan suami istri melakukan hubungan suami istri. Oke. Itu bisa dilaporkan. Walaupun dia belum menikah. Kan kalau udah menikah jatuhnya ke pasal perselingkuhan kan. Yes. Kalau belum menikah tetap bisa dilaporin. Perzinahan itu ya, pasal perzinahan. Iya, perzinahan. Dan bahkan zaman sekarang kan banyak nih apa namanya, kalau bahasa kampung itu kumpul kebo. Iya, bahasa anak Gen Z FWB. Yes. Cuman enggak gini, banyak misalkan teman-teman banyak yang satu kosan bareng sama pacarnya. Nah, itu ada itu nanti di 2026 bakalan berlaku pasal itu. Yakin lo bis? Gimana menurut lo itu bagus atau? Menurut gue itu waktu jadinya karena kan itu intinya ngontrolnya kan lebih sulit gitu ya. Istilahnya yang udah berjalan aja yang pasal perselingkuhan aja sulit gitu. Sulit. Sebenarnya sih menurut gue anehnya ketika itu kan ruang privat ya menurut gue, apalagi dua-duanya udah dewasa. Jadi menurut gue negara terlalu jauh buat mikirin kayak gitu. Misalkan lu mau berhubungan, atau si A lah, jangan lu ya. Si A mau berhubungan. Lu udah mau berhubungan sama lu. Si A mau berhubungan sama si B. Walaupun mereka pacaran. Cuman karena ada undang-undang ini, mereka khawatir gitu. Tapi selama nggak ada yang ngelaporin itu hal-hal yang baik-baik aja. Yang bisa melaporkan tuh siapa? Ini namanya pasal ini adalah pasal delik aduan. Yang bisa melaporkan orang tua dan anak. Misalkan kalau dia single parent misal. Ini di luar yang pasal perselingkuhan ya. Iya, karena kalau single parent kan udah nggak punya status perkawinan gitu, nggak punya perikatan perkawinan, dia udah benar-benar sendiri gitu, cuma punya anak aja gitu. Jadi orang tua dan anak gitu ya. Selain itu nggak bisa. Misalnya kayak yang laporin itu yang suka ngeraja apa nih? Yang ngeraja hotel kan banyak tuh yang kasus-kasus ketangkep. Yang kumpul kebo kan banyak tuh dari dulu juga. Tapi kan selama ini nggak ada namanya pidana. Ketika memang cuman ditahan doang, ditanyain ini apalah kasarnya. Nggak sampai dia, karena nggak ada pasalnya di. Iya. Bagusnya dihukum itu ketika nggak ada pasal yang mengatur, lu nggak bisa dipidana. Iya sih. Tapi kalau nanti nih 2026 ada, mungkin bisa. Cuman yang jadi PR itu ketika gini, secara nggak langsung yang turut serta adalah nantinya pemilik hotel. Oke. Mereka kan harusnya menolak karena ada peraturan juga dong. Harusnya ya. Iya, menurut gue harusnya itu kena. Terus juga salah satunya adalah pemilik kos atau pemilik kontrakan. Ya, istilahnya fasilitas lah ya, memfasilitasi jadi itu terjadi gitu ya. Iya sih. Menurut gue sih itu harusnya mereka juga kena. Benar sih. Ketika itu benar-benar mau diterapin. Karena selama ini kan yang digerebek katanya yang di bawah bintang 3 semua kan. Jangan main bintang-bintang bang. Enakan bintang di botol. Selesai udah. Ya kan itu yang iya ribet ya. Berarti kan harusnya yang jadi bukan pelaku ya, tersangka bukan cuma 2 orang pasangan tersebut ya. Tapi fasilitator lah harus ada ya. Iya, yang memfasilitasi. Harusnya mereka ketika memang itu sudah ada peraturan yang berlaku, harus lebih ketat tuh harusnya. Harusnya mereka bisa menanyakan surat nikah segala macam dan lain-lain kan. Walaupun ya benar. Cuma kan baik lagi, hotelnya pasti nggak laku. Parah lu, mau kata hotel cuma buat gituan doang.
Mungkin. Mungkin sih, bener sih. Mungkin sih. Dugaan gue aja ini mah. Nah, tadi kan lu bilang awalnya tuh karena nggak sengaja gitu. Tapi ketika lu ngejalanin dan fokusnya di kekerasan perempuan dan anak ini, Sebenarnya hidup gue nih ke depannya selama ini nggak sengaja semua. lu hidup nggak sengaja juga ya? Nggak sengaja gue hidup. Jadi jujur kalau bisa dibilang gue dari kuliah itu nggak ada tertarik sama hukum dari awal. Tapi lu sarjana hukum kan berarti? Sarjana hukum. Gue tuh dari lulusan STM. Gue STM kalau dibilang dulu namanya 1 DKI. Oke. 1 DKI itu. Cuma sekarang kan waktu itu pas zaman gue udah ganti namanya SMK 53. Ada di Cengkareng kan. Cuman gue nggak ikut tawuran. Bodoh amat sih itu juga. Mau ikut tawuran deh, agak. Makanya nah, waktu itu gue jurusan teknik kendaraan ringan atau otomotif lah, bisa disebut mobil gitu ya, mekanik mobil lah. Nah, gue niatnya nggak ada niat mau kuliah segala macam tuh. Apaan sih kuliah? Nggak penting kata gue. Gitu kan, kuliah nggak penting. Terus ketika seminggu mau penutupan pendaftaran perguruan tinggi ya kan, banyak tuh. Gue cuma mulai mikir situ, kayaknya gue harus kuliah deh. Gue kuliah, pas gue kuliah, gue nanya sama temen gue, apaan yang gak ada matematika? Gitu, cuma gara-gara itu loh. Cuma gara-gara itu doang. Apaan yang gak ada matematika? Dikasih FISIP waktu itu, ilmu politik sama ilmu hukum. Kayaknya ilmu hukum deh. Daripada ilmu politik lo. Politik apa sih, nggak menarik gitu kan? Hubungan internasional kan juga nggak ada matematika ya, hubungan internasional, HI. Ya cuman waktu itu di kampus yang gue tuju nggak ada. Oh, nggak ada fakultas tersebut ya? Ya. Nah akhirnya gue coba fakultas hukum semester 1, semester 2. Semester 1 itu gue sempet semester 2 kalau salah IPS gue itu sempet 2, jadi hancur lah gitu. Jadi IPK-nya pas semester 2 ya kan, IPS kan cuma semester. Iya, 1 semester tetap 2,5 enggak juga lah kan? Enggak. Semester 1-nya bagus kan? Sekitar 3 lah waktu itu. Nah, mulai tertarik itu ketika pas semester 5. Pas gitu. Udah ke penjurusan lagi. Fokus. Iya. Lu ngambil? Gue ngambil pidana waktu itu gua. Nah, di situ gue mulai tertarik. Kata gue menarik juga nih hukum nih. Nah, coba-cobalah. Belajar lebih dalam, baca-baca dikit-dikit lah. Waktu itu masih sehari baca 2 lembar, 3 lembar. Gitu. Nah, kelar gue baca, gue coba. Waktu itu masih ada namanya KKN. Oke. Kerja kuliah nyata, ya. Kerja kuliah nyata, gue ditaruh di tempat di Tangerang waktu itu, karena kuliah gue di Tangerang waktu itu. Gue KKN di daerah Tangerang, sosialisasi sama masyarakat terkait mekanisme hukum dan lain-lain. Nah, wah lebih menarik juga, ternyata konflik di masyarakat lebih panjang gitu. Karena banyak yang buta hukum kan? Betul. Mereka itu tahunya ketika lu SH, lu pengacara. Padahal belum tentu. Belum tentu yang SH itu pengacara, tapi pengacara udah pasti SH. Iya benar. Ya kan? Nah, ternyata konfliknya enak banget gitu. Menarik lah, bukan enak ya, menarik. Konfliknya ribet, tapi menantang. Buat lu pribadi gitu ya, kan? Karena setiap hari kita dikasih kerjaan yang nggak itu aja gitu. Ya pasti. Mirip tapi kan beda gitu kan. Walaupun mirip sama-sama kasus kekerasan, tapi kan jalannya alurnya beda ya kan ya. Ketemu orangnya, pelakunya beda, mekanismenya, terus juga ketemu korbannya juga beda. Ada yang berdaya, ada yang nggak berdaya. Berarti kalau untuk paralegal emang wajib anak hukum berarti? Sebenarnya paralegal nggak harus. Kalau untuk paralegal nggak harus sarjana hukum. Nggak harus. Cuman mereka nggak bisa jadi pengacara. Percuma gitu. Juga kasar ya. Emang nggak bisa jurusan lain tiba-tiba sumpah jadi pengacara aja tanpa ada embel-embel akademis SH? Bisa disumpahin lebih tepat. Disumpahin sama siapa lu? Nggak bisa. Jadi ketika lu mau jadi pengacara, lu harus sarjana hukum. Ketika lu mau sumpah, lu sarjana hukum. Bahkan teman gue yang sekarang S2 nih, itu dia harus S1 lagi untuk supaya bisa jadi pengacara. Karena ketika lu udah magister hukum, walaupun lu bukan dari sarjana hukum, lu nggak bisa jadi pengacara. Syaratnya harus S1 hukum. Oh gitu, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau dia ngambil perdatanya? Nggak bisa tetap. Oh tetap nggak bisa?
Legalitas buat jadi pengacara adalah S1 hukum. Lu nggak perlu S2 hukum. S1 hukum, lu melakukan namanya PKPA, pendidikan khusus advokat, terus lu melakukan ujian dan baru disumpah ketika umur lu udah 25 tahun. Oh, minimal sumpah avokat tuh 25 tahun. 25 tahun, terus juga udah punya pengalaman magang di beberapa tempat. Tuh. Baru lu bisa diangkat. Berarti paralegal ini juga bisa dibilang kayak status magang gak sih? Yes, bisa. Status magang ya. Bisa, Sebelum bisa. mungkin dia lulus di bawah umur 25 gitu kan jadi status bisa. magang tuh ya. Bisa jadi gimana ya? Riwayat dia lah, riwayat pekerjaan dia untuk nantinya disumpah. Disumpah kan nanti kan di pengadilan tinggi kan? Di Iya. pengadilan tuh yang disumpah adalah hakim segala macam. Disumpah saya berjanji akan melakukan keadilan bla 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 bla. Padahal faktanya enggak juga. Lu sendiri udah disumpah? Gue belum sumpah. Kenapa? Karena Nggak ada biaya. mau pakai biaya sumpah ya? Make. Oh gitu. Kayak wisuda gitu. Kayak bayar wisuda gitu. Ya, dan kita pakai toga gitu kan, pakai toga. Ada biaya administrasi lah ya. Ya, biaya administrasi. Biaya karena kan ada yang menaunginya. Organisasi advokat. Yang apa tuh namanya? Yang diakui lah ya oleh negara ya. Diakui. Berapa emang tuh kalau buat sumpah avokat? Minimal 4 juta lah. Semua daerah, apa tergantung regional? Tergantung ininya. Apa namanya? Lembaganya. Organisasinya. Iya, lembaga organisasi. Kalau dulu kan cuma satu kan, Pradi aja. Nah, kalau sekarang kan udah banyak. Oh, banyak malah sekarang. Banyak sekarang. Tapi sama. Sama dan mereka diakui semua. Gitu. Selain biaya apa? Umur mungkin. Berapa sih umur lu? Umur gua 70 lu ya. Umur gua sekarang 25. Oh, pas Cukup lah. lah. Berarti tinggal nyari biaya udah nggak nyari Ya. umur. Kalau ada yang biayain boleh sih. Demi lu magang minta sama Hotman Paris sono. Banyak duit kan dia. Jadi anak buahnya kali lu. Mudah-mudahan bisa kalau bisa Bang Hotman Apa? dibantu gitu kan. Tapi lu bakal tetap misalkan nanti ke depannya lu udah sumpah avokat, apa lu bakal tetap ini dulu deh, bakal sumpah nggak lu intinya gitu? Boleh enggak kan berarti? Boleh enggak? Boleh enggak kan kalau emang nggak mau Hak jadi itu, pengacara? lebih tepatnya hak sih kalau sumpah itu. Lo mau sumpah monggo, nggak mau sumpah ya nggak apa gitu. Kalau gue sih pengen sih sumpah karena gue bakalan ya pahit-pahitnya gue nggak bakal jadi pengacara pun itu gue mau mempersiapkan aja, gue seenggaknya udah punya pistol lah. Oh, oke. Ketika nanti entah rekan gue, teman gue, tetangga gue, saudara gue itu berkonflik, seminimalnya gue bisa ngebantu mereka. Emang bisa tanpa lu masuk ke Bisa. tanpa lu bikin kasarnya apa sih kalau itu PT apa CV sih kalau untuk farmasi gitu? Farmasi Farmasi kesehatan dong. kesehatan ya apa? Firma ya. Iya. Sama-sama Fir sih. Di firma hukum gitu. Ya Kan kalau jatuhnya walaupun lu punya ini ya, kasarnya sertifikat advokasi ya. Iya. Tapi kan lu nggak ternaung dalam firma manapun gitu. Iya bener. Cuma kan gue bisa berdiri dengan sendiri. Oh, boleh itu? Boleh. Bisa berdiri dengan sendiri. Terus juga kalaupun gue bisa bangun sendiri Bikin firma gue. firma sendiri gitu. ya. Atau lembaga bantuan hukum gitu. Oh, kasarnya itu amunisinya lebih nggak ribet lah ya ketika misalkan Ketika kita orang mau- terdekat lu pengen bela, Yes. susah nggak ada yang mau ngebelain. Minimal ketika itu masih di tingkat kepolisian atau di tingkat sama orang lain perorangan gitu, gue bisa lah ngebantu sedikit yang gue punya gitu. Iya. Karena kan ngebantu dengan duit juga nggak bisa. Gue Bantu dengan ilmunya ya. minimal itulah. Itu pun kalau ada. Terus berarti kalau sekarang di mana lu, di LBH mana? Gue sekarang ini boleh disebutin gak sih? Boleh aja. Boleh aja ya. Enggak terjangkit dengan kasus kan LBH lu masih. Enggak, sekarang gue udah bukan di LBH. Gua semenjak 2023 udah nggak di LBH. Gua sekarang di Dinas Perlindungan Perlindungan Anak. Oh, langsung ke dinasnya. Ya, kalau sekarang namanya ibaratnya kalau bisa dibilang di bawah naungan Pemprov DKI. Oke. Gitu. Berarti PNS lu? Enggak. Bukan. CPNS. CPNS gua ujian dong.
Apa berarti statusnya? Magang aja. Lebih tepatnya Honorer. honorer. Iya, tapi lembaga pemerintahan lah Iya, ya. tenaga layanan lah gue disebutnya. Tenaga layanan Pemprov DKI yang ditugasin untuk menerima pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak. Kantornya itu ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tapi itu kantor pusatnya. Tapi untuk masyarakat yang mau ngadu, misalkan ya, masyarakat yang mau ngadu itu di setiap daerah udah ada. Ini khusus kekerasan perempuan dan anak atau semua kasus? Enggak, khusus kekerasan perempuan dan anak. Oke. Gitu. Jadi ada kasus misalnya bullying, ada perempuan dipukulin, ada perempuan di KDRT, atau laki-laki di KDRT kan bisa juga. Bisa, ada juga. Cuman kalau laki-laki kita nggak nanganin, karena kan perempuan dan anak. Oh juga. Gitu. Tapi mereka bisa jadi korban, tapi kita nggak bisa nanganin. Kalau laki-laki yang jadi korbannya kemana larinya berarti? Jadi dia bisa langsung datang ke berarti kantor itu polisi. kasarnya kekerasan aja. Iya, kekerasan. Rumah tangga juga tapi bisa kan? Bisa. Ketika yang ngelakuin adalah istrinya, anaknya, atau pembantunya. Karena ruang lingkup rumah tangga itu adalah orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut. Ya, di rumah yang sama lah ya. Di rumah yang sama. Oke. Terus kalau pralegal itu ada gajinya nggak sih apa? Kalau ngomongin layanan kan kayak sukarelawan. Tergantung sih ya. Maksudnya tergantung kita bekerja di lembaga apa. Kalau yang waktu lu awal-awal di LBH itu? Jadi waktu itu gue awalnya kan sebagai relawan. Nah sebagai relawan, ya kalau dibilang gaji sih bukan lah ya. Lebih tepatnya kayak fee gitu. Fee, komisi. Bukan komisi ya. Kalau komisi ada komersil ya di situ. Oh iya juga. Kayak untuk cukup lah untuk transport, untuk makan, kayak gitu-gitu. Duduk di LBH. Ya waktu di LBH. Kalau sekarang? Sekarang karena yang mengesahkan itu adalah gubernur atau pemerintah DKI Jakarta. Nah itu kan udah pasti ada nominalnya yang tertera. Nah jelas lah. UMR. Ya lumayan lah. Itu. Berarti di bawah UMR. Ya. Ya nggak apa-apa maksud gua. Berarti kan jelas tuh kalau lu emang agak mending dari UMR lah. Oh lebih di atas berarti ya. Agak mending dari UMR. Berarti apalagi yang resmi ya, yang tetap gitu maksudnya. Yang bukan honorer. Kan lu bilang tadi lu honorer yang di dinas ini. Kalau di Jakarta itu untuk paralegal nggak ada yang PNS. Nggak ada yang PNS. Emang statusnya magang aja ya. Honorer gitu maksudnya. Honorer aja. Ya? Lumayan lah. Ya. Kalau PNS sudah pasti nggak mungkin jadi turun ke lapangan. Tapi mungkin aja, tapi kan mereka nggak bisa jadi pengacara. Oke, berarti nih lebih ke spesifik aja nih paralegal kan berarti untuk kasarnya buat S1 hukum lah ya untuk jenjang karirnya menjadi pengacara. Iya. Apa aja tuh berarti yang mesti dipersiapkan gitu untuk paralegal? Atau tingkat bukan tingkat kesulitannya apa menurut lo? Kesulitannya untuk jadi paralegal itu? Kesulitannya pertama sih menurut gua lebih banyak sabar. Sabarnya itu dalam arti gini. Karena ketika kita jadi paralegal itu lebih banyak bersifatnya sosial. Dalam arti banyak yang meminta tolong ke kita itu bukan tujuan untuk mau ngebayar kita. Tapi lebih tepatnya karena dia nggak berdaya, masyarakat yang kurang mampu. Nah itu biasanya yang minta tolong ke kita. Tapi kalau memang orang-orang mampu biasanya kan hiring pengacara sendiri kan gitu. Yang namanya udah besar malah biasanya. Lebih sabar lah ketika harus nanganin. Dan enaknya itu bukan enak ya, maksudnya menariknya itu setiap kasus itu beda-beda. Itu pasti. Hambatannya yaitu satu, harus punya second job. Dalam artian minimal lu bisa ngehidupin diri lu sendiri dulu deh, baru lu bisa nolong orang. Ya kasarnya buat paralegal nih bukan yang nggak ada uangnya, cuman pasti kayaknya karena tadi lu bilang kebanyakan tuh yang melapor menengah ke bawah mungkin ya sebutannya ya. Jadi akan lebih bagus kalau lu punya side job ya untuk keuangan ya. Ini berarti benar-benar fokusnya untuk ke sosial ya. Betul. Tapi nggak kita pungkiri juga ketika gue pernah nanganin orang yang dibilang kurang mampu gitu. Tapi mereka malah lebih
lebih perhatian ke kita, kayak makan kita, rokok kita, itu tanpa kita minta. Padahal kita udah siap nih, kita udah bawa rokok sendiri, udah bawa duit sendiri buat makan sendiri. Tapi mereka lebih pengertian. Karena mungkin itu cuma terima kasih dia yang bisa dia kasih gitu. Mungkin itu. Tapi nggak pernah sih namanya gue minta A, B, C, D segala macem. Ya karena gue udah tahu tujuannya ya. Gue minimal sekarang bagaimana caranya, gue bisa nolong aja lah. Bisa nolong, menurut gue selesai udah. Misalkan yang lu tanganin kasus Gono gini, tapi kalau Gono ya kan gini nggak bisa gue nanganin kalau Gono gini. Kalau Gono gini kan perdata. Oh, beda, bukan bidang lu lah ya? Bukan bidang gue. Di yang saat ini lembaga yang saat ini gue naungin, itu nggak melayani itu kasus perdata. Enggak, karena gue mikirkan tuh kekerasan, misalnya dari awalnya kekerasan rumah tangga, KDRT, perceraian kan pasti bakal ada sengketa. Mungkin gue bakalan nanganin ketika dia mau laporan polisi. Gue bakal nanganin untuk pemulihannya dia. Nah, ketika dia lapor, mau orang kaya, orang susah, itu gratis di DKI Jakarta. Tapi mungkin balik lagi yang terakhir, ada nggak yang menurut lu nih yang ketika lu tanganin tuh sampai kasarnya untuk korban itu benar-benar hancur gitu dari segi mental lebih ke mental sih pasti ya. Ada nggak? Yang sampai sekarang mungkin karena lu bilang dari 2001 kan berarti sampai sekarang berarti kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun. Ada nggak yang pernah lu tanganin dan kasarnya lu masih miris gitu melihat mentalnya dia atau apa gitu? Ada beberapa, banyak. Yang paling tragis itu waktu itu sampai ada korban yang mau bunuh diri karena dia disebar videonya. Oh. Nah ini rata-rata gimana ya, hubungan yang toksik menurut gua. Ketika dia melakukan hubungan seksual, walaupun itu persetujuan ya, dia melakukan hubungan seksual dan mereka dokumentasikan, walaupun itu didokumentasikan adalah persetujuan. Tapi ketika salah satunya nggak terima adanya konflik nanti ke depannya, konflik misalnya kayak putus ya. Nah itu mereka bisa jadi ancaman itu. Kamu mau putus sama aku sebar nih. Tapi yang dulu ada kan? Bener disebar. Undang-undang penyebaran pornografi kan ada juga. Dari dulu udah ada. Iya. Cuman dulu itu kasihannya itu si yang ada di video itu tetap dua-duanya bisa terkena tersangka. Iya. Pelaku gitu ya. Karena dia yang memproduksi. Iya sih. Karena barang siapa yang memproduksi, mentransmisi dan mendistribusikan video bermuatan asusila bisa dipidana segala macam. Nah, baiknya sekarang undang-undang ITE itu kan udah nggak ada yang namanya memproduksi, jadi mentransmisi dan mendistribusi. Cukup itulah ya, karena kan ada kasusnya yang dulu karena bukan gue yang nyebarin, punya gue hilang gini-gini, gitu-gitu lah ya. Ada dulu, siapa itu dulu ya? Ya ada lah yang gede. Tetap nggak kok, tetap kenal dia sekarang. Iya. Jadi gede banget ini ya. Udah cukup. Mungkin ada nggak pesan-pesan lu buat gimana? Yang untuk orang-orang yang mau ya kasarnya junior lu yang lagi merintis di sarjana hukum lah, untuk jadi sarjana hukum, ada nggak pesan-pesan? Nah, pesan-pesannya ya? Jadi pengacara atau apa gitu? Pesan-pesannya sih untuk semester di bawah semester 7 minimal mereka itu harus paham dulu nih namanya hukum acara. Nah jadi mereka nggak gugup ketika nanti udah terjun, mereka nggak gugup. Lu nggak tahu untuk bikin ini gimana. Misalkan banyak orang lulusan sekolah sekarang ya, mereka tuh nggak tahu namanya alat bukti itu apa, tersangka itu apa. Belajar. Nah makanya gue nggak tahu. Kalau gue nggak tahu kan wajar ya, gue bukan anak hukum gitu. Nggak tahu belajar atau enggak, cuman banyak mereka yang nggak ngerti. Cuman karena gini loh, simpel kan pengacara, orang mikirnya cuman modal bacot, yang penting lu rame dulu ya nih, teriak-teriakan gitu kan. Padahal nggak sesimpel itu. Ketika nanti lu argumen, lu harus punya landasan ya, dasar lah. Kenapa lu ABCD? Karena menurut hukum begini nih. Jangan sampai ini nggak tahu karena ya emang harusnya begitu. Nanti ketika ditanya karena lu nggak tahu kan malu. Ya kocak sih. Kocak ya. Ya kocak. Kenapa lu nuntutnya pakai pasal ini, alasannya apa gitu kan? Sesimpel itu ya pertanyaannya. Betul. Dan mana yang alat bukti mana yang merajuk lu bakal ke pasal ini gitu ya. Itulah yang menariknya hukum.
Apalagi tuh kalau misalkan yang nggak mau jadi pengacara apa? Udah terlanjur cebur di sarjana hukum? Ya ngojek aja. Kalau jadi ngojek lu. Ih serius, gue dulu kok dari S1 itu gue udah ngejalanin namanya jadi tukang las, jadi cleaning service, jadi tukang ojek, jadi mekanik jet ski. Gue udah ngalamin sebelum gue di titik ini. Walaupun ini nggak menarik amat ya. Maksudnya nggak bikin kaya juga. Gitu. Oke, udah cukup panjang juga obrolan kita. Berarti paralegal itu adalah itu sih, kalau kesimpulan yang gue ituin adalah paralegal itu ya magangnya buat jadi advokat ya. Ya salah satu cara sebelum lo jadi advokat. Oke, ini terakhir. Ini di podcast gue ada simbolik gitu, tolong. Thank you. Tolong tuangkan air. Tuangkan air. Ibaratnya ilmu nih, jadi ilmu deh tadi yang lu kasih ke Siap. gua gitu. Presentasikan. Ini air doang ini. Hah? Air doang ini. Air udah, lu gua laporin ntar mabuk-mabukan lu mau lu. Nggak ada bang. Di hukum itu kalau nggak ada pasalnya nggak bisa dilaporkan. Kalau lu mabuknya di Tangerang? Nggak ada. Enggak boleh ya? Nggak. Pokoknya nggak boleh alkohol di Lah Tangerang. kan di Tangerang ada diskotik. Iya kan itu. Kan di Tangerang ada bar. Ya itulah susahnya hukum ya. Oke, cukup sekian dari gua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.